Saudara siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan hingga mengalami kebutaan dirujuk ke Rumah Sakit PHC Surabaya pada Rabu kemarin. Korban menjalani pemeriksaan MRI untuk mengetahui kondisi organ tubuhnya, terutama di bagian mata. Itu dikirim dari rumah sakit Ibnu Sina kepada kami untuk dilakukan MRI kepala. Kepala berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Selain kepala ada lagi, Bu? Kepala termasuk difokuskan di mata. Oh, di mata ya. Dan beberapa hal yang lain. Tapi memang fokusnya, jadi di kepala itu kan ada beberapa organ ya. Oke. Beberapa organ, jadi semua yang terkait dengan keluhan yang diterima oleh pasien sekarang itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan dari kepala. Sementara itu, Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani memastikan Pemkab Gresik akan terus mendampingi keluarga korban selama proses pemulihan kesehatan. Bupati juga akan membantu mencarikan sekolah yang menyenangkan agar korban bisa melanjutkan pendidikan. Dan kebetulan saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, insya Allah dalam waktu dekat, 1 minggu ini kami difasilitasi oleh Dinas Pendidikan untuk mencoba mengajak adik untuk melihat sekolah yang akan ditempati. Artinya ada perpindahan sekolah di beberapa desa tetangga dari desa Padangan. Alhamdulillah tadi didampingi oleh teman-teman DPR juga. Selain pemulihan fisik, ayah korban juga mendatangi kantor lembaga bantuan hukum. Keluarga meminta pendampingan dan perawatan medis karena sang anak kini mengalami kepada LBHI, EBHI untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Haji Abdul Malik dan tim yang telah turut membantu saya dalam mendampingi proses hukum yang berlangsung sekarang ini. Sampai sekarang nggak berani ya sekolah ya? Iya. Setelah kejadian itu. Mas, harapan keadilan apa yang diinginkan orang tua Mas dengan kejadian ini? Kesehatan dan pemulihan secara psikologis. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus perundungan yang mengakibatkan siswi SD buta, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Dedi Herianto di Gresik, Jawa Timur. Selamat siang, Dedi. Bagaimana kemudian hasil MRI korban? Apakah mengalami kebutuhan atau justru mengalami penurunan penglihatan? Berapa persen kalau iya? Baik, Francisco dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 10.30 dimulai press release yang dipimpin langsung oleh AKBP Aditya Panjianom selaku Kapolres Gresik, dan berakhir sekitar pukul 11.20. Dalam press release itu ada sejumlah poin yang kita tangkap. Adalah satu, pemeriksaan MRI yang tadi dibaca langsung oleh dokter spesialis mata RSUD Musina, di mana hasil MRI memang menyatakan adanya penurunan fungsi penglihatan hingga 80%. Itu yang mengakibatkan kenapa SA ini mata kanannya merasa tidak bisa melihat. Namun dari hasil MRI juga tadi dibacakan oleh dokter bahwa tidak adanya ditemukan luka di situ, jalur luka di situ. Nah,
Ini yang menjadi fakta baru. Apakah memang penurunan penglihatan SA ini karena adanya terjadi colokan tusuk sate itu atau tidak? Nah, ini menjadi ranah penyidik dari kepolisian untuk mengungkap. Tadi juga Kapolres bersama dengan Kasat Reskrim menyampaikan bahwa penyidikan masih akan tetap berjalan. Tadi hingga hari ini sudah memeriksa 47 saksi, di mana 2 adalah saksi ahli. Di sini Kasat Reskrim juga menyampaikan bahwa pelaku belum bisa ditemukan dengan adanya hasil pemeriksaan saksi-saksi itu belum ada. Namun keputusan ini pelaku ataupun bagaimana kasus ini akan ke depannya akan menunggu hasil gelar yang akan dilakukan oleh tim penyidik di Polres Gresik. Baik, pemeriksaan telah dilakukan setidaknya kepada 47 orang. Tadi juga sempat Anda sebutkan ada 2 orang ahli. Kemudian ini bagaimana dengan analisis rekaman kamera pemantau? Karena yang menjadi pokok ataupun juga yang jadi fokus dari kepolisian adalah terkait masalah kamera pemantau. Apakah telah diserahkan pada tim Lab 4? Sudahkah ada informasinya, Dedi? Baik, tadi juga ada pernyataan dari Kapolres Gresik bahwa hasil analisa tim Lab 4 Digital Polda Jatim tidak adanya temuan bahwa CCTV ini sengaja terhapus begitu atau dihapus. Tapi memang pada saat rentan waktu pada bulan Juni hingga awal Agustus, CCTV atau digital video recorder ini dalam posisi off atau mati. Hal ini disampaikan Kapolres tadi bahwa dilihat dari time lock, tidak adanya ditemukan ada time lock di situ. Jadi dipastikan bahwa memang CCTV-nya pada waktu itu mati. Nah, ini juga akhirnya menjadi kurangnya salah satu alat bukti yang menjadi apakah kasus perundungan ini memang terjadi di sekolahan itu ya. Makanya Kasat Reskrim menjelaskan akan tetap melakukan pemeriksaan saksi-saksi hingga dilakukannya gelar perkara yang akan menentukan apakah kasus ini akan berlanjut atau seperti apa. Francisco. Baik, Dedi Herianto melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur terkait masalah penganiayaan ataupun juga dugaan perundungan siswi SD di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda.